Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai konsep dasar fieldwork, proses dan tujuan fieldwork, audit organisasional, audit fungsional, studi manajemen audit program, beserta contoh kasusnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novi Maulani, NPM 18106310309195, dan juga ada teman-teman saya dari kelompok 4 yaitu nama saya Yunita Maulidina dengan NPM 181063103030. Perkenalkan, nama saya Siti Asani Takwim, MPM 181063103026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widila Nurpadila, NPM 181063103032. Nama saya Novita Restuidanti, NPM 181063103037. Nama saya Yunia Nur Aprilia, NPM 18106310302220. Perkenalkan, nama saya Natalia Sumule, NPM 18106310303131. Baik, langsung saja kita mulai untuk pemaparan materinya. Selamat menyaksikan. Konsep dasar fieldwork atau pekerjaan lapangan. Pekerjaan lapangan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis dalam mengumpulkan bukti audit yang objektif mengenai operasi yang diaudit. Kemudian mengevaluasinya untuk memastikan bahwa operasi yang dimaksud sudah sesuai dengan standar atau kriteria yang dapat diterima dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta menyediakan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan manajemen. Pekerjaan lapangan ini dilakukan setelah survei pendahuluan diselesaikan dan program audit disiapkan. Proses pekerjaan lapangan. Secara umum, auditor dapat mengaplikasikan 3 langkah dalam melaksanakan pekerjaan lapangan, yaitu langkah pertama adalah penegasan. Penegasan di sini dimaksudkan untuk memastikan atau menegaskan lebih dalam dan lebih jauh mengenai informasi yang telah didapat. Tentunya untuk mengetahui 1. Tujuan operasional, strategi, dan program. Yang kedua, kesesuaian tujuan pengendalian dengan tujuan operasional. Yang ketiga, prosedur dan pelaksanaan pekerjaan. Langkah kedua, evaluasi. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan evaluasi. Yang pertama, evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pengendalian. Ini dimaksudkan untuk membantu atau mendorong dalam memperbaiki pengendalian yang ada. Yang kedua, evaluasi terhadap pengendalian bergantung kepada kriteria yang ditetapkan. Yang ketiga, evaluasi dapat dilakukan dengan metode analytical review. Ketiga adalah pengujian. Pengujian terdiri atas 2 tipe, yaitu pengujian kepatuhan dan pengujian substansif. Pengujian kepatuhan merupakan pengujian apakah keandalan dalam mengelola resiko secara aktual berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Sedangkan pengujian substansif merupakan pengujian terhadap implikasi dari kesenjangan pengendalian internal dalam perancangan dan implementasinya. Adapun faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengujian. Yang pertama, bukti audit yang diperoleh selama tahap pengujian harus mendukung pendapat auditor mengenai hasil. Prosedur audit untuk pekerjaan lapangan, misalnya pada pengelolaan keuangan. Dilihat dari hasil survei pendahuluannya, controller menunjukkan keengganan atau adanya indikasi penolakan secara halus terhadap kegiatan audit. Lalu, risiko yang mungkin muncul atau terjadi, yang pertama, tidak dipatuhinya kebijakan atau prosedur yang berlaku, dan juga kualitas data informasi akuntansinya diragukan. Pengendalian yang harus dilakukan untuk menekan resiko tersebut, yaitu yang pertama perlu adanya mekanisme dokumentasi yang menunjukkan tingkat kepatuhan, lalu adanya mekanisme supervisi, dan juga adanya mekanisme pemutakhiran terhadap data akuntansi yang terkendali. Bukti audit yang diperlukan, yang pertama dokumentasi yang menunjukkan tingkat kepatuhan tersebut, lalu keefektifan dari supervisi tersebut, dan juga catatan atau buku yang mengenai
data akuntansi yang terkendali. Prosedur audit yang perlu dilakukan. Yang pertama, lakukan pemindaian terhadap pola kerja daripada karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Lalu review kebijakan manajemen sesuai dengan respon dari para karyawan. Yang kedua, uji sampel transaksi 2 bulan terakhir untuk ketepatan pencatatan atau data entry dan juga akurasi saldo. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang audit operasional menurut Boyton, Johnson & Kell adalah suatu proses sistematis yang mengevaluasi efektivitas efisiensi dan kehematan organisasi yang berada dalam pengendalian manajemen serta melaporkannya kepada orang-orang yang tepat, dan hasil-hasil evaluasi tersebut merekomendasikan perbaikannya. Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen yaitu menyatakan pendapat atas kewajarannya dalam laporan keuangan secara umum. 3 jenis audit operasional. Yang pertama, fungsional audit, yaitu kategori aktivitasnya dalam bisnis. Yang kedua, organisasi audit, yaitu efektivitasnya dalam organisasi seperti departemen, cabang, dan anak perusahaan. Yang ketiga yaitu special assignment, yaitu timbulnya karena adanya permintaan dari manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai audit manajemen. Jadi teman-teman udah nggak asing lagi dong dengan kata-kata audit manajemen. Ya, audit manajemen adalah audit terhadap manajemen perusahaan untuk menilai unsur-unsur yang ada dalam manajemen perusahaan. Apakah telah direncanakan, apakah telah dilaksanakan, apakah telah dikendalikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di perusahaan tersebut. Supaya apa? Supaya fungsi-fungsi dalam perusahaan tersebut dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, ekonomisasi, dan kesesuaian terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan atas operasi yang telah dilaksanakan. Nah, teman-teman juga perlu tahu nih, kalau pelaksanaan audit di setiap perusahaan itu berbeda, tergantung ketetapan ruang lingkup audit manajemen yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Nah, tadi kita udah membahas mengenai definisi audit manajemen. Sekarang kita membahas tahap-tahap dalam melaksanakan audit manajemen. Nah, tahap-tahapnya itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua mengumpulkan bukti-bukti, yang ketiga analisis dan penyelidikan penyimpangan, dan keempat itu ada menentukan tindakan korektif, yang kelima itu adalah melaporkan hasil audit manajemen dan rencana tindak lanjut. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai perencanaan. Tadi kita udah tahu ya kalau misalkan ruang lingkup audit itu ditetapkan atau ditentukan oleh manajemen puncak. Nah, termasuk area dan tujuan audit. Jadi, berdasarkan hal tersebut, auditor akan menentukan rencana pekerjaan apa yang akan dia lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang kedua adalah mengumpulkan bukti-bukti. Penting banget ya ketika mengaudit yang namanya mengumpulkan bukti-bukti. Karena bukti adalah dasar yang faktual dalam menilai kinerja dari tujuan yang akan dicapai. Nah, biasanya tuh auditor akan melakukan wawancara dalam mengumpulkan bukti-bukti. Karena dalam wawancara ini, auditor akan mendapatkan informasi yang banyak sekali. Jangan lupa ketika melakukan wawancara, kita harus menyiapkan memo dan mencatat hal-hal penting dari wawancara tersebut. Karena memo tersebut akan menjadi bukti pendukung yang kuat dalam wawancara. Nah, selain dari wawancara, auditor juga dapat mendapatkan bukti-bukti dari arsip-arsip. Ya, yang ketiga sekarang adalah analisis dan penyelidikan penyimpangan atau deviasi. Saat mengumpulkan bukti-bukti, auditor harus waspada yang namanya penyimpangan atau deviasi dari kebijakan perusahaan. Auditor harus memperhatikan penyimpangan atau deviasi tersebut terhadap masa sekarang. Nah, karena analisis dan penyelidikan deviasi ini akan sangat mempengaruhi tahap selanjutnya, yaitu tindakan korektif. Jadi, analisis dan penyelidikan penyimpangan ini harus disimpan sebagai arsip. Nah, yang keempat adalah menentukan tindakan korektif.
kita tahu kalau analisis dan penyelidikan penyimpangan deviasi adalah dasar untuk menentukan tindakan korektif ini, karena menimbulkan dua pertanyaan bagi auditor, yaitu tindakan korektif apa yang akan diambil dan tindakan korektif apa yang akan diterapkan. Nah, pertanyaan nomor 2 itu yang tersulit. Kenapa? Karena auditor tuh harus memperhatikan atau mempertimbangkan banyak faktor untuk mengambil langkah tersebut. Mulai dari hubungan antara biaya dengan manfaat, kedua pengaruh terhadap moral karyawan, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah melaporkan hasil audit manajemen dan rencana tindak lanjut. Laporan formal ini disusun selagi kita melakukan audit ya, bukan di akhir. Nah, apa sih isinya itu? Isinya itu adalah temuan-temuan audit. Yang keduanya itu adalah rekomendasi perbaikan atas temuan-temuan tersebut. Nah, setelah laporan audit, tugas auditor adalah memonitoring apakah rekomendasi perbaikan yang diberikan itu dilaksanakan atau tidak. Nah, tadi kita kan udah mengetahui apa saja yang menjadi tahap-tahap dalam melaksanakan audit manajemen. Nah, sekarang kita akan mengetahui teknik-teknik apa aja sih yang ada dalam melaksanakan audit manajemen. Nah, tekniknya itu yang pertama ada survei pendahuluan, yang kedua adalah audit program, yang ketiga adalah pekerjaan lapangan, dan yang terakhir adalah membuat kertas kerja. Nah, selanjutnya adalah prosedur dalam audit manajemen. Nah, yang pertama itu ada prosedur analitis. Nah, kita ngapain sih prosedur analitis itu? Prosedur analitis itu kita akan mengevaluasi informasi keuangan dengan mempelajari hubungan yang rasional dengan membandingkan data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lain, atau data keuangan dengan data non-keuangan. Contohnya, menghitung rasio likuiditas dan profitabilitas tahun berjalan dan tahun sebelumnya, lalu membandingkannya dengan rasio industri. Yang kedua itu adalah evaluasi manajemen kontrol sistem. Jadi, kita akan mengevaluasi nih internal control dengan kuesioner, kedua bisa flowchart, atau yang ketiga itu naratif terhadap penerapan manajemen kontrol sistem. Nah, yang ketiga adalah compliance test atau uji kepatuhan. Nah, kita sini akan menguji kepatuhan kriteria dari tujuan audit kita, apakah telah sesuai dengan kebijakan perusahaan, peraturan pemerintah. Selanjutnya audit program. Audit program merupakan panduan bagi seorang auditor manajemen dan bersamaan dengan pengawasan audit untuk memastikan bahwa langkah-langkah audit yang sesuai telah dilakukan, atau bisa disebut juga sebagai alat penghubung antara survei pendahuluan dan pekerjaan lapangan. Nah, audit program juga dirancang untuk menjadi pedoman bagi seorang auditor mengenai apa yang akan dilakukan, lalu siapa yang akan melakukan, dan kapan akan dilakukan, kemudian bagaimana melakukannya, dan berapa lama waktu yang akan dibutuhkannya. Audit program dalam manajemen audit, ini lebih banyak auditor yang menggunakan audit program dalam bentuk kuesioneris. Contoh kuesioneris tersebut seperti yang ada di layar. Kuesioneris dikelompokkan sesuai dengan masing-masing fungsi yang ada dalam perusahaan. Kita lihat dari contoh yang ada di atas, yaitu ada bagian marketing, akuntansi dan keuangan, dan personalia. Kemudian dari jawaban kuesioneris tersebut dikonfirmasikan dengan pengecekan di lapangan dan pemeriksaan bukti-bukti secara sampling, serta diskusi dengan bagian yang terkait. Untuk kasus audit di Indonesia. Kasus 1, audit manajemen PT Tekno Inovasi Indonesia. Situasi, PT Tekno Inovasi Indonesia berdiri pada tahun 2010 yang bergerak dalam bidang rancang bangun sistem teknologi informasi. Sejak berdirinya PT Tekno Inovasi Indonesia sering mengalami beberapa kendala dalam proses operasinya, seperti employee turnover yang tinggi, keterlambatan dalam proses produk delivery, dan catatan keuangan proyek yang tidak terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI melakukan audit analisis risiko atas semua proses bisnis yang ada dan menyusun standar operasi prosedur tanpa melibatkan unit kerja yang terlibat dalam struktur organisasi PT Tekno Inovasi Indonesia. Permasalahan, apakah Anda setuju dengan peran SKAI tersebut? Analisa dan kesimpulan. Apabila ditinjau dari tinjauan struktur pengendalian internal yang telah dibaca, maka kurang setuju.
Sebab audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam mengevaluasi, pengendalian, dan serta proses pengelolaan. Serta yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI dalam melakukan analisis risiko atas semua proses bisnis dan menyusun standar operasinya. Prosedur analisis standarnya yaitu meliputi seluruh perwakilan manajemen unit kerja yang ada dalam organisasi PT Tekno Inovasi Indonesia. Sasaran penting yang dilakukan adalah fokus pada pendeteksian fraud untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan dengan pendekatan nilai risiko. Beberapa peran dan fungsi audit internal yang terlibat cukup banyak, sehingga membantu dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu melibatkan seluruh unit kerja, akan dapat menambah pengalaman, pengetahuan, serta berbagai informasi antar sesama anggota organisasi PT Tekno Inovasi Indonesia. Saya akan menjelaskan contoh kasus yang kedua berkaitan dengan profesi akuntansi, yaitu kasus Mulyana W. Kusuma. Mulyana W. Kusuma merupakan salah satu anggota KPU atau Komisi Pemilihan Umum yang diduga melakukan penyuapan terhadap salah satu anggota auditor BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Salman Khairiansyah, yang pada saat itu sedang melakukan audit keuangan yang berkaitan dengan perdagangan logistik pemilu. Logistik pemilu ini diantara lain seperti kotak suara, surat suara, amplop suara, tinta, dan juga teknologi informasi. Setelah dilakukan pemeriksaan laporan keuangan, ternyata laporan keuangan tersebut akan diperiksa kembali dalam jangka waktu 1 bulan. Akan tetapi, setelah 1 bulan berlalu, laporan keuangan tersebut ternyata belum selesai diperiksa. Dan pada saat yang bersamaan, terdengar kabar bahwa saudara Mulyana tertangkap oleh tim intelijen KPK yang bekerja sama dengan auditor BPK. Menurut Salman, ia bekerja sama dengan KPK untuk memerangkap upaya penyuapan yang dilakukan oleh saudara Mulyana menggunakan alat perekam gambar pada saat 2 kali pertemuan mereka sebagai alat bukti penyuapan yang dilakukan di antara kedua belah pihak. Selanjutnya, saya akan mereview contoh kasus yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dalam kasus tersebut, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Mulyana S. Kusuma dan Salman Khairiansyah tersebut merupakan tindakan yang salah, karena tidak seharusnya Mulyana melakukan penyuapan terhadap anggota auditor BPK tersebut. Sedangkan pada sisi auditor merupakan tindakan yang salah juga, karena si auditor tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dengan melakukan komunikasi dengan pihak yang diperiksa atau pihak penerima kerja. Dalam hal ini adalah KPK, dengan berdasarkan imbalan sejumlah uang untuk mengungkapkan indikasi terjadinya korupsi di dalam KPU. Dalam hal ini, auditor juga memiliki tanggung jawab untuk menemukan, membongkar, dan melaporkan tindakan ilegal yang ditemukan selama proses pengauditan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan dalam pembuatan video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.